Atas izin Bapak Presiden, saya siap terbang ke Kairo, koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar yang cukup panas datang lagi dari Israel untuk Indonesia nih bos. Setelah mereka, Israel mendengungkan larangan untuk para warganya datang ke Indonesia, ternyata alasan dibalik itu pun cukup menohok nih bos. Dimana alasannya ternyata tak cuma karena banyak warga Indonesia yang menentang penjajahan Israel atas tanah Palestina, tapi kini negara Israel pun mengkategorikan negara kita Indonesia sebagai negara yang berisi kelompok organisasi teroris bos. Nah loh, cukup amsyong nih. Bahkan Israel pun juga menyebut secara spesifik beberapa wilayah-wilayah yang dimaksud, di mana salah satunya adalah di Pulau Jawa. Nah, kemudian kabar kedua datang dari anggota NATO, yaitu Turki yang kini presidennya berjanji akan menyeret Israel ke pengadilan kriminal internasional alias ICC yang dulu pernah mau menangkap Bapak Putin bos. Dan terakhir datang dari Gerak Cepat, Menhan kita Pak Prabowo Subianto yang kini dikabarkan bakal terbang ke Mesir demi mempercepat bantuan-bantuan dari militer Indonesia masuk ke Gaza Palestina. Nah, penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari negara Israel yang melarang warganya datang ke Indonesia bos, dengan alasan bahwa di Indonesia terdapat organisasi Islam teroris. Nah loh, yang nyebut bukan admin ya, tapi langsung dari beritanya, langsung dari situs pemerintahan Israel yang diwartakan kembali oleh situs berita akurat.co.id. Dalam berita diwartakan bahwa pemerintah Israel pun telah menetapkan travel warning atau peringatan perjalanan bagi warga negaranya yang mau datang ke Indonesia bos. Di mana dalam situs resmi pemerintahannya, Israel pun telah menetapkan Indonesia masuk dalam peringatan perjalanan campuran atau mixed travel warning. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita bahas dulu nih bos, bahwa Israel pun sebenarnya telah membuat 4 level peringatan alias 4 level travel warning, di mana level 4 adalah yang paling berbahaya. Level-level ini diantaranya yaitu level 1, tidak ada ancaman perjalanan, tapi disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan dasar. Kemudian level 2, ada potensi ancaman, dan disarankan untuk meningkatkan tindakan pencegahan. Kemudian level 3, tingkat ancaman sedang, dan disarankan untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu ke destinasi ini. Dan terakhir level 4 dengan tingkat ancaman tinggi, dan perjalanan ke tujuan ini pun dilarang. Yang sudah ada di sana harus segera angkat kaki bos. Nah, di sini di Indonesia ternyata Israel pun memberikan level 4 dengan tingkat ancaman tinggi untuk beberapa wilayah di Indonesia, dan warganya dilarang pergi ke sana bos. Di mana beberapa wilayah tersebut antara lain yaitu mulai dari Papua Barat, Kepulauan Sulawesi, Sumatera, Provinsi Aceh, dan juga Jawa. Sementara itu untuk daerah lain di Indonesia selain wilayah-wilayah tersebut, Israel pun ternyata juga menetapkan tingkat ancaman level 3 bos. Di mana alasan yang cukup amsyong dan juga menurut admin tidak masuk akal, mereka mengatakan bahwa terdapat aktivitas organisasi Islam teroris yang mereka sebut melawan pemerintah, keamanan, dan juga menargetkan warga sipil di Indonesia. Dan disebutkan juga bahwa nyawa warga Israel yang berkunjung atau tinggal di negara tersebut pun disebutnya terancam bos. Peringatan yang cukup amsyong nih bos. Oke, kemudian kabar kedua yang tak kalah panas datang dari Turki yang kini disebut siap menjerat Israel ke dalam pengadilan kriminal internasional atau ICC yang dulu pernah mau menangkap Bapak Putin, Presiden Raski Rusia bos. Nah, dikutip dari banyak sumber, hal ini pun ternyata diungkapkan langsung oleh Presiden Turki yaitu Bapak Recep Tayyip Erdogan yang mengatakan
bakal melakukan segala cara untuk membawa kasus pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang dilakukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional alias ICC, bos. Bapak Erdogan pun juga mengatakan bahwa PM Israel, yaitu Bapak Benyamin Netanyahu, bukanlah lagi seseorang yang dapat diajak bicara. Dan oleh karena itu, Turki pun kini telah memutus hubungannya dengan Israel, bos. Nah loh, semakin lama semakin amsyong nih Israel. Dimana pelan-pelan, Israel kini sepertinya mulai ditinggalkan oleh kawan-kawan lamanya. Dan ICC pun yang kemarin koar-koar ingin menangkap Bapak Putin, kini akhirnya ditantang apakah mereka juga berani menangkap Bapak Netanyahu dengan alasan kejahatan perang. Jika Presiden Rusia, Bapak Putin kemarin diburu sampai tak berani datang ke Afrika Selatan, padahal itu adalah sekutu ekonomi kuatnya yaitu BRICS. Kita lihat nanti, bos, apakah ICC akan melempem terhadap Israel atau apakah Bapak Netanyahu ini juga akan diburu oleh anggota-anggota ICC. Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Oke, kemudian kabar ketiga yang tak kalah mantap datang dari gerak cepat Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, calon Presiden Indonesia yang kini dikabarkan bakal terbang ke Mesir untuk mempercepat pengerahan bantuan militer Indonesia berupa kapal bantu rumah sakit dan pembangunan rumah sakit TNI di jalur Gaza, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, kepada wartawan di Kemenhan, Pak Prabowo pun mengatakan bahwa mengenai rencana pengiriman rumah sakit, kapal rumah sakit kita, ini akan segera ditindaklanjuti. Mudah-mudahan akan ada koordinasi yang baik. Dan saya pun menyampaikan bahwa saya siap atas izin Bapak Presiden. Saya siap terbang ke Kairo, Mesir untuk koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir dan berjumpa mungkin dengan beberapa tokoh di kawasan itu, bos, ujar Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini baru mantap jos nih, bos. Tak cuma sekedar kata-kata doang, tak cuma sekedar koar-koar, tak cuma sekedar perintah-perintah, tapi beliau pun ternyata juga bakal ikut turun gunung, langsung siap terbang ke Timur Tengah untuk membantu Palestina, membantu mempercepat pengerahan bantuan ke negara Palestina. Mari kita doakan agar usaha dan bantuan-bantuan beliau, serta juga bantuan pemerintah dan rakyat Indonesia dapat segera sampai kepada rakyat-rakyat Palestina yang membutuhkannya, bos. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang gerak cepat Menteri Pertahanan Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make it sense.